Apa uang investor yang masuk boleh dipakai buat kepentingan pribadi? Oke, jadi kemarin ini ada pertanyaan yang masuk dari komen. Ini menarik deh. Intinya dia nanya, sebenarnya uang yang masuk dari investor yang baru itu boleh nggak sih dipakai buat kepentingan pribadi? Kita bakal bahas jawabannya di video ini, so stay tune ya. Alright, apa uang investor yang masuk boleh dipakai buat kepentingan pribadi? Buat ngejawab ini kita perlu tahu, investor itu tuh bisa masuk ke perusahaan buat jadi shareholder atau pemilik perusahaan dari beberapa cara. Yang paling common biasanya si perusahaan ini bakal ngeluarin saham baru atau biasa disebut dengan issue new shares atau right issue. Atau bisa juga si investor ini beli dari pemilik saham sebelumnya. Biar lebih jelas kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, issue new shares atau right issue. Kalian pasti tahu banget yang namanya scale up cepat itu pasti butuh duit yang banyak. Nah di kondisi kayak gini perusahaan butuh fresh money banget. So kalau emang mereka nggak punya fresh money yang cukup, mereka bakal looking for investor buat masuk ke dalam perusahaan mereka. Ini nggak cuma di startup tahap awal atau early stage, tapi perusahaan startup yang udah gede kayak Gojek, Traveloka atau apapun juga sama. Even perusahaan konvensional juga butuh fresh money juga yang masuk dalam kas mereka. Makanya ada IPO atau Initial Public Offering, yang dimana ini adalah tahap awal buat mereka jadi perusahaan TBK yang masuk dalam bursa saham. Nah, in case kayak gini, perusahaan bakalan lebih milih buat keluarin saham baru. Mostly saham baru ini ditawarin lebih dulu ke shareholder lama buat beli. Inilah yang disebut dengan right issue. Well anyway, siapapun yang beli, mau itu shareholder lama kek, baru kek, yang penting investor bakal beli saham ini dari perusahaan. Jadi uangnya langsung masuk ke kas perusahaan. Tapi di lain sisi, kalau perusahaan melakukan issue new shares, maka seluruh persentase kepemilikan saham di perusahaan ini bakal ngalamin yang namanya dilusi, alias berkurang. Ya iyalah, kalau jumlah saham yang dipegang setiap shareholders nggak nambah, tapi total saham keseluruhannya nambah, berarti persentase saham yang dipegang jadi turun kan. Kalau tadinya 50% misalnya, bisa aja sekarang jadi cuma 33%-an gitu misalnya. Tapi balik lagi, at the end of the day kan cara ini bikin uang investor baru bakalan langsung masuk dalam kas perusahaan. Yang notabene emang dibutuhin banget buat bisa scale up lebih cepat lagi. Kalau perusahaannya bisa makin gede, ujung-ujungnya valuasi juga bakal naik lagi ke depannya. Yang untung siapa? Shareholder juga kan. Jadi intinya adalah kalau pakai metode ini atau issue new shares, uang yang masuk dari investor baru nggak boleh dipakai buat kepentingan pribadi si shareholders. Yang kedua, beli dari pemegang saham lama. Nah, kalau di metode ini, investor baru bakalan beli saham dari shareholder yang sebelumnya. Uangnya akan masuk ke kantong pribadi. Bayangin ini tuh kayak jual beli barang lah. Yang artinya uang dari hasil jual beli ini boleh dipakai untuk kepentingan pribadi si shareholder yang sahamnya dibeli tadi. Tapi metode ini emang bukan jadi pilihan sama perusahaan yang emang open investment buat scale up. Soalnya again, duitnya nggak masuk ke dalam kas perusahaan. Nggak nambah nih duit kas perusahaan. Ini cuma antara shareholder A ke shareholder B. Kayak lagi transaksi di bursa saham lah. Kalian mau beli saham BBCA nih. Itu kan ada offer, ada bid. Alias ada yang mau jual, ada juga yang mau beli. Begitu angkanya match, berhasil deh kebeli saham BBCA. Itu cuma pindah tangan tuh dari shareholder sebelumnya ke tangan kalian. Cuman emang kalau gini bentuknya nggak fisik, kecatatnya di SID kalian. Pas mau jual juga sama, kalian pasang harga berapa nih? Begitu match, pindah deh tuh dari tangan kalian ke tangan orang baru. Saham BBCA kalian berkurang, tapi kalian dapat duit dari hasil penjualan tadi. Boleh dipakai nggak buat kalian beli kopi? Oh boleh. Buat beli Starbucks, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Putri Malu Coffee, atau mau Starling yang suka lewat pakai sepeda itu juga boleh. Terserah, itu kan emang duit kalian sendiri. Alright guys, jadi dari video ini sekarang kalian udah tahu ya, duit dari investor boleh dipakai buat pribadi apa enggak. Semuanya tergantung. So kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar, langsung aja tulis di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. Last but not least, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.